Cek, cek, cek. Assalamualaikum anak cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah baik-baik saja ya. Dan Bapak doakan semoga kalian sehat selalu. Nah, video kali ini kita akan belajar tentang materi IPS kelas 5 semester 2 dan dilengkapi dengan contoh soalnya ya anak-anak. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Nah, sebelum itu silakan ya keluarkan dulu alat tulisnya. Nanti kalian bisa menulis beberapa materi yang kalian anggap penting ya untuk bisa kalian menghafal lagi lebih lanjut. Tapi jangan lupa ya yang belum subscribe silakan subscribe dan tekan like serta komen dan share kepada teman-teman kelas 5 lainnya. Siap belajar? Oke. Sekarang kita memasuki tema 6. Buku merupakan salah satu sumber informasi. Buku pengetahuan biasanya berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Seluruh makhluk hidup di bumi saling berhubungan. Makhluk hidup dapat hidup dari lingkungan alam karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda hidup dan benda mati itu saling berhubungan ya anak-anak. Nah, di sini benda mati mempengaruhi benda hidup. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat mempengaruhi tanaman dan tumbuhan daerah tersebut. Benda hidup mempengaruhi benda mati. Daerah yang banyak tumbuhannya menjadi lebih sejuk dan memiliki air tanah berlimpah. Hubungan manusia dan lingkungan alam, ada yang berhubungannya positif dan ada juga hubungan yang negatif. Contoh hubungan yang positif adalah manusia menanam pohon agar lingkungan kembali hijau. Nah, untuk contoh negatifnya adalah manusia menebangi hutan dapat menyebabkan hutan menjadi gundul dan gersang. Tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contoh pada gambar di sini ketika seseorang ya membuang sampah ke sungai, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi maka akan terjadi banjir ya anak-anak. Maka dari itu kalian jangan membiasakan membuang sampah ke sungai. Nah, tidak semua manusia memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Nah, gambar di samping ini adalah kegiatan menebang pohon secara liar ya. Kalian jangan meniru perbuatan negatif seperti ini ya. Kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Di sini ada 5 kegiatan ya. Coba kalian baca sendiri ya. Nah, supaya kalian lebih paham ya. Gambar di samping adalah gambar nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan harinya. Nah, jadi para nelayan ini kalau mencari ikan itu pada malam hari ya, begadang sampai pulang keesokan paginya. Lingkungan laut memiliki potensi yang sangat besar. Potensi laut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Dari kegiatan ekonomi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan potensi laut oleh masyarakat ya. Nah, di sini bisa ada yang berprofesi sebagai nelayan dan ada juga sebagai pembuat garam. Tahukah kamu ada hal yang unik pada tradisi nelayan di desa Lamalera, Nusa Tenggara Timur dan Pantai Malo, Sulawesi Utara? Apakah kalian masih ingat tentang materi ini? Nah, kalau lupa lagi, ayo kita bahas ya. Masyarakat nelayan di desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus. Hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Paus yang masih muda akan dikembalikan ke laut lepas. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa.
Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Sulawesi Utara. Hari pelaksanaan Manee diputuskan melalui musyawarah. Di hari yang telah ditentukan, para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa semi atau daun kelapa yang masih muda ke Pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam semi, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Para nelayan berangkat melaut pada malam dan dini hari, melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai, pada siang hari mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Pembangunan sosial dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan bangsa. Salah satu faktor mempengaruhi hal tersebut adalah adanya interaksi antar individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan. Contoh interaksi dalam pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pelelangan ikan. Kegiatan jual beli ikan yang berlangsung dapat menciptakan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Nah, di sini siapa saja ya yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan dan apa saja peran mereka? Nah, di sini ada nelayan, juru lelang, dan pembeli. Nah, perannya adalah sebagai berikut ya. Di sini nelayan perannya itu menangkap ikan di laut. Nah, kalau juru lelang perannya menawarkan harga jual pada pembeli. Nah, jelas ya kalau peran pembeli adalah membeli ikan dari nelayan. Apa tujuan dari aktivitas gambar di samping? Nah, kedua aktivitas ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Ya, di sini ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai petani pada gambar ini ya contohnya. Aktivitas masyarakat pada gambar bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan ikan di masyarakat. Jika nelayan tidak melaut, maka masyarakat akan kesulitan mendapatkan ikan ya. Bahkan kita tidak bisa mengkonsumsi ikan laut. Nah, gambar kedua, aktivitas masyarakat pada gambar ini ya bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan padi di masyarakat. Jika petani tidak menanam padi, maka masyarakat tidak akan bisa memakan nasi sebagai makanan pokok. Bayangkan para petani di Indonesia ya tidak mau lagi menanam padi, maka kita tidak akan bisa memakan nasi ya. Karena proses nasi itu awalnya dari para petani yang menanam padi. Jadi kita harus banyak berterima kasih kepada mereka. Terdapat banyak bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang dilakukan dalam pembangunan nasional. Masyarakat didorong untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, di sini ada dialog ya. Made, cobalah kue ini. Aku kemarin baru saja dapat oleh-oleh dari tetanggaku. Wah, ini kan bolu maranti dari Medan kan? Kue ini enak sekali. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut salah satunya dapat dilihat dari makanan. Berbagai usaha makanan khas suatu daerah dapat mendatangkan banyak keuntungan bagi masyarakatnya. Sebuah kota bisa terkenal karena makanan khasnya. Nah, di sini ada beberapa contoh oleh-oleh makanan khas kota di Indonesia. Contohnya di sini ada bakpia yang berasal dari Yogyakarta, kemudian pempek yang berasal dari Palembang ya. Silahkan kalian baca pahami ya. Nah, kalau mau silahkan juga bisa ditulis.
Usaha di bidang makanan khas daerah dapat menjadi sumber penghasil bagi produsen dan masyarakat setempat. Hal tersebut merupakan bentuk upaya pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Usaha-usaha tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Nah, sekarang kita memasuki contoh soal ya. Siap untuk eh, menjawab soalnya? Oke, nomor 1. Berikut ini bukan merupakan pemanfaatan daerah pegunungan adalah, ayo yang mana jawabannya anak-anak? Iya, betul sekali ya. C. Pelabuhan. Ingat di sini bukan merupakan pemanfaatan daerah pegunungan. Nah, kalau pelabuhan itu berada di mana pelabuhan? Iya, betul sekali ya. Ada di laut ya, ada di pantai. 2. Contoh perilaku manusia yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir adalah yang mana? Ya, mudah sekali ya. Ini adalah A. Membuang sampah ke sungai. 3. Menanam sayur-sayuran seperti kol, wortel, dan buncis biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah sekitar. Betul sekali, B ya, pegunungan. 4. Contoh kegiatan manusia yang menyesuaikan diri dengan alam adalah, ayo yang mana? Ya, yang menjawab C, betul sekali ya. Petani menanam padi dengan melihat curah hujan. 5. Lingkungan alam dapat terus dimanfaatkan oleh manusia jika, yang mana jawabannya? Iya, yang B ya, manusia menjaga kelestarian alam dengan baik. Nomor 6. Salah satu dampak yang timbul dari penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah, ayo yang mana anak-anak? Yang menjawab C, betul sekali ya, populasi ikan terancam cepat punah. Nomor 7 di sini ada 4 aktivitas. Yang pertama beternak, 2 berkebun, 3 kerja bakti, 4 bercocok tanam. Contoh kegiatan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan alam yang tidak untuk mendapatkan penghasilan. Ayo yang mana? Iya, betul sekali ya. C. Kerja bakti. Nomor 8. Para penduduk yang tinggal di sekitar pantai banyak yang bekerja sebagai, wah ini mudah sekali ya. Pasti jawabannya adalah C ya, nelayan. 9. Daerah pegunungan banyak dimanfaatkan penduduk untuk apa kalau daerah pegunungan? Iya, jawabannya A ya, menanam sayur dan buah. Nomor terakhir, tanah pegunungan sangat subur, oleh karena itu sangat cocok untuk, ayo untuk apa? Betul sekali, untuk perkebunan ya. Sekarang kita memasuki materi IPS ya, tema 7. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia sejak dulu kala dan juga paling dicari oleh bangsa Barat. Nah, di sini ada gambar rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis ya, dan lain-lainnya. Rempah-rempah memiliki banyak manfaat bagi bangsa Barat. Rempah-rempah digunakan sebagai penyedap masakan, pengawet makanan, obat-obatan, dan penghangat tubuh. Akan tetapi, rempah-rempah tidak dapat tumbuh di Eropa karena perbedaan kondisi alam. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan bangsa Barat menjelajahi samudera, yaitu untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Nah, di sini ada faktor pendorong penjelajahan samudera. Masih ingat apa itu faktor pendorong penjelajahan samudera? Nah, ada yang disebut 3G ya, yaitu God, Glory, dan Gospel. God ya artinya itu mencari kekayaan, kalau Glory mencari kejayaan, kalau Gospel itu menyebarkan agama. Nah, di sini ada kedatangan bangsa Eropa di Indonesia ya. Nah, silakan bisa kalian baca, bisa kalian pahami ya. Atau kalian bisa tulis agar lebih paham. Ya, ditulisnya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan ya.
Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia awalnya disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, perlakuan bangsa asing yang semena-mena membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Nah, di sini ada perlawanan terhadap Portugis ya. Silakan kalian baca perlawanan terhadap Portugis ini ya. Nah, terjadinya kapan ya, tahun berapa, terus pahlawannya siapa saja ya, dan berasal dari mana ya. Silakan kalian bisa ditulis ya, kalau bisa pahami ya. Nah, ini ada perlawanan terhadap Belanda ya, ada beberapa pahlawan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini ada perlawanan Sisingamangaraja ya. Nah, jelas dipimpin oleh Sisingamaraja. Nah, terjadinya di Tapanuli, Sumatera Utara. Nah, di sini juga kalian harus ingat ya, wajahnya, fotonya Sisingamangaraja. Nah, kemudian alasan perlawanannya ya, di situ silahkan kalian baca. Nah, untuk perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa ini ya, yang berasal dari Banten. Nah, coba lihat di situ ada fotonya ya, harus diingat-ingat, dan alasan perlawanan juga kalian harus baca ya, dan harus memahaminya. Perang di Ponorogo ya, terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Jelas nama pemimpinnya adalah Pangeran Diponegoro ya. Daerah yang terjadinya di Yogyakarta. Nah, di situ juga ada fotonya ya. Terus alasan perlawanannya juga kalian baca. Bisa ditulis ya supaya lebih paham dan lebih mengerti. Nah, selanjutnya ada perlawanan rakyat Makassar ya. Nama pemimpinnya adalah Sultan Hasanuddin dan terjadi di daerah Makassar. Nah, itu adalah ada fotonya ya. Nah, di sini ada Perang Banjar pada tahun 1859. Nama pemimpinnya adalah Pangeran Antasari. Daerah terjadinya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, alasan perlawanannya silahkan kalian baca ya, dan pahami. Nah, di situ juga ada contoh fotonya ya. Nah, di sini yang ini ada perlawanan rakyat Maluku ya, dipimpin oleh Patimura. Nah, dasar terjadinya di Maluku. Nah, lihat di situ ada foto Patimura ya. Dan alasan perlawanannya juga kalian harus paham. Nah, di sini ada perlawanan rakyat Papua. Nah, nama pemimpinnya ada Silas Papare. Yang jelas terjadi di daerah Papua. Ini adalah foto dari Silas Papare. Jadi kalau nanti ada soal, ada sebuah gambar pahlawan, jadi kalian harus paham ya siapa nama pahlawannya. Maka dari itu kalian harus ingat wajah para pahlawan. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Faktor penyebab kegagalannya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Yang pertama itu perjuangannya masih bersifat kedaerahan ya, jadi tidak bersatu ya masing-masing daerah. Kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Tiga, masih bergantung pada pimpinan ya. Jika pemimpin tertangkap, nah maka perlawanan terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan ya, jelas sekali. Nah, yang kelima adalah Belanda menerapkan politik adu domba. Nah, itu adalah faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Berkembangnya pendidikan pada abad ke-19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam perubahan strategi perjuangan Indonesia dengan angkat senjata menjadi dengan organisasi kebangsaan ya. Masa perjuangan melalui organisasi kebangsaan ini disebut dengan masa pergerakan nasional. Nah, di sini ada 3 masa pergerakan nasional. Yang pertama itu masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an.
Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan HIP ya. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Ayo, siapa yang menciptakan atau membuat organisasi Budi Utomo? Nah, ada yang tahu atau sudah lupa? Nah, silahkan diingat-ingat lagi ya, siapa. Nah, yang kedua itu ada masa awal radikal. Masa ini disebut masa radikal karena banyak organisasi yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Organisasi bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia. Terus yang ketiga itu ada masa moderat ya, tahun 1930-an. Masa ini organisasi mulai menggunakan taktik kooperatif ya, bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Faktor yang mempengaruhi munculnya pergerakan nasional di Indonesia yaitu faktor internal, penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan-golongan terpelajar. Yang ketiga, sejarah kejayaan kerajaan Indonesia di masa lalu. Nah, kalau faktor eksternal atau dari luar, kebangkitan nasional negara tetangga seperti Filipina dan India, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Semula di Indonesia terdapat macam-macam organisasi pemuda. Untuk menggabungkan semua organisasi menjadi satu kesatuan, diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia, kemudian lahir peristiwa Sumpah Pemuda. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidaklah mudah. Berbagai rintangan harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Nah, di sini ada peristiwa penting saat persiapan proklamasi. Yang pertama itu pembentukan BPUPKI ya, atau Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk tanggal 1 Maret tahun 1945 ya. Nah, hasil dari BPUPKI adalah Pancasila. Yang kedua ada pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk tanggal 7 Agustus tahun 1945. Hasil PPKI adalah mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga ada peristiwa Rengas Dengklok. Terjadi karena golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi. Nah, di sini ada kronologi peristiwa Rengas Dengklok ya. Pertama itu terjadi pada 14 Agustus tahun 1945. Sultan Syahrir mendengar Jepang kalah. Nah, jadi yang pertama mendengar Jepang kalah adalah Sultan Syahrir. Kemudian tanggal 15 Agustus, golongan muda mendesak Soekarno untuk memerdekakan Indonesia. Tanggal 16, Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda, tujuannya agar mereka tidak terpengaruhi oleh Jepang ya. Nah, tanggal 16 sore Soekarno-Hatta setuju dan kembali ke Jakarta. Tanggal 16 Agustus malam, Soekarno mengumpulkan anggota PPKI di rumah Laksamana Maeda. Nah ya, kalian harus ingat kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Lanjut ya, di sini ada peristiwa proklamasi. Dini hari, naskah proklamasi telah dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo ya, disetujui oleh seluruh peserta rapat. Nah, jadi yang merumuskan naskah proklamasi itu ada 3 orang ya, yaitu ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Nah, jadi yang mengetiknya adalah Sayuti Malik. Nah, persiapan proklamasi, Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Jadi yang pertama kali menjahit
bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Pembacaan proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, ini adalah peristiwa proklamasi ya, kalian harus ingat dan paham. Nah, ini adalah teks proklamasi ya, teks proklamasi asli yang ditulis oleh Soekarno ya. Nah, di sini juga ada teks proklamasi yang sudah diketik. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Usaha menegakkan kedaulatan pun terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada tindakan heroik yang mendukung proklamasi ya. Ada peristiwa heroik di Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Aceh, Bali, Kalimantan, Palembang, dan Makassar. Ayo kita cari tahu lebih dalam lagi. Nah, di sini ada peristiwa heroik ya yang ada di Yogyakarta ya, silahkan kalian baca ya, pahami, hafalkan, kemudian bisa ditulis juga ya. Nah, di sini juga ada peristiwa heroik di Bali, Kalimantan, Palembang, Makassar ya, silahkan kalian baca dan pahami. Ingat-ingat lagi ya, karena ini hanya sebuah rangkuman ya. Nah, kita sudah belajar. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan negara kesatuan Indonesia. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar. Undang-undang dasar berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Nah, para pemimpin bangsa mengadakan rapat untuk membentuk struktur pemerintahan dengan memanfaatkan PPKI. PPKI melakukan 3 kali sidang, yaitu pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus tahun 1945. Nah, di sini ada tugas utama PPKI ya. Yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi Indonesia. Keputusan sidang PPKI ya, di sini tanggal 18 keputusannya menetapkan dan mengesahkan undang-undang ya. Terus memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, jadi presiden pertama Indonesia adalah Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Tanggal 19 Agustus tahun 1945 membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Membagi Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. 22 Agustus ya, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai membantu presiden sebelum lembaga negara sesuai Undang-Undang 1945 terbentuk secara resmi. Membentuk alat kelengkapan keamanan negara, yaitu BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu dikarenakan Belanda ingin menjajah Indonesia lagi. Belanda datang ke Indonesia dan membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris. Akibatnya pertempuran terjadi di mana-mana. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu dilakukan, ada perjuangan fisik dan ada juga perjuangan diplomasi ya. Kalau perjuangan fisik ini itu melalui kontak senjata perang ya.
Nah, di sini ada contohnya seperti pertempuran Surabaya, pertempuran Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, serangan umum 1 Maret. Kalau perjuangan diplomasi atau melalui perundingan, ada perundingan Linggarjati, perundingan Redfield, dan yang terakhir ada perundingan Rumroyen ya. Nah, di sini ada pertempuran Surabaya yang pertama ya, jelas ya tepatnya di Surabaya. Silahkan baca, pahami, tulis ya jenis pertempurannya. Di sini ada Surabaya, Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, serangan umum 1 Maret yang terjadi di Yogyakarta. Nah, kalau ini perjuangan diplomasi, yaitu ada perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Rumroyen. Silakan di situ ada isi perjanjiannya apa saja, baca, dan di mana di tempatnya di mana dilaksanakannya silakan ya ditulis ya sehingga kalian lebih paham dan mengerti. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Tindak lanjut perjanjian Rumroyen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasil KMB juga mengembalikan wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Nah, wakil Indonesia yang mendatangi pengakuan kedaulatan Indonesia adalah Muhammad Hatta. Nah, kalau wakil dari Belanda yaitu adalah Ratu Juliana. Nah, ini adalah foto ketika KMB dilaksanakan ya di Belanda. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Indonesia. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Kini Indonesia telah merdeka. Banyak hal yang harus dilakukan oleh para generasi penerus untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan semua aspek dalam bidang kehidupan. Tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Di sini ada beberapa contoh kegiatan pembangunan seperti pembangunan pasar, pembangunan sekolah, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan tempat ibadah. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar ya. Nah, kita sebagai pelajar ya harus mengisi kemerdekaan yang pertama itu dengan belajar dengan tekun, kemudian mengikuti kegiatan pramuka, mengikuti perlombaan, serta mempelajari kesenian daerah. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ya sejarah lahiran Pancasila? Apakah kalian masih ingat? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas ya. Nah, usulan-usulan dasar negara yang pertama itu adalah Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. Nah, yang pertama itu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Nah, itu adalah potret dari Muhammad Yamin. Terus yang kedua ada Profesor Dr. Dr. Supomo ya, tanggal 31 Mei tahun 1945. Istilah pertama itu ada persatuan,
2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Dan di situ ada fotonya ya. Nah, di sini ya, yang terakhir ada Insinyur Soekarno ya, tanggal 1 Juni tahun 1945. Nah, itu ada sosok atau foto dari Insinyur Soekarno. Yang pertama itu ada internasionalisme, 2 peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan 5 ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 disahkan Undang-Undang Dasar. Di dalamnya termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat Pancasila di dalamnya. Nah, di sini adalah ada lambang dari Pancasila 1 sampai 5 ya. Nah, kalian harus juga ingat ya lambang fungsi pertama apa ya, 2, 3, 4, 5 silahkan diingat ya, dihafalkan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Berbagai kebudayaan tersebut harus dilestarikan dari generasi ke generasi agar tidak punah. Nah, di sini ada beberapa cara untuk melestarikan kebudayaan ya. Silahkan kalian baca dan pahami dan ingat-ingat. Nah, sekarang kita memasuki contoh soal. Berikut ini merupakan negara-negara yang menjajah Indonesia paling lama adalah, ayo yang mana? Iya, Belanda. Ada yang masih ingat Belanda menjajah Indonesia berapa tahun? Wah, sangat lama sekali ya. Coba kalau yang ingat, kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar berapa tahun ya. Tokoh yang mencetuskan sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda adalah siapa? Ada yang masih ingat? Ya, C. Van den Bosch ya. 3. Organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo dipimpin oleh Dr. Sutomo. Tanggal berdirinya Budi Utomo dijadikan sebagai hari apa? Iya, Hari Kebangkitan Nasional. Berikut ini perjuangan yang gugur dalam peristiwa Bandung Lautan Api adalah siapa? A. Muhammad Toha. Nah, sebelum meninggalkan Bandung Selatan, anggota TRI dan pemuda kota Bandung membumi hanguskan Bandung Selatan yang dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal berapa? Iya, tanggal 23 Maret tahun 1945. Indonesia telah lama dikenal sebagai negara penghasil apa? Penghasil rempah-rempah. Naskah teks proklamasi diketik oleh siapa yang mengetik naskah teks proklamasi? Iya, betul sekali ya, Sayuti Melik. 9. Tujuan golongan pemuda menahan Soekarno-Hatta ke Rekas Dengklok adalah untuk apa? Ya, A ya, agar Soekarno-Hatta tidak terpengaruhi oleh janji Jepang. Ibu Fatmawati memiliki peran dalam persiapan proklamasi, yaitu, ayo ingat-ingat. Iya, jawabannya adalah menjahit sangsaka merah putih. Nah, sekarang kita memasuki ke tema 8 ya anak-anak. Siap? Selain keberagaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang memanfaatkan hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris ya, ingat-ingat. Nah, di sini ada 4 jenis usaha agraris. Yang pertama itu pertanian dan perkebunan, 2 bertanam, 3 peternakan, ya, 4 ada perikanan. Nah, di sini ada penjelasan pertanian dan perkebunan ya.
perhutanan, serta di sini ada contoh gambar atau kegiatannya. Coba kalian pahami. Nah, di sini juga ada peternakan ya, perikanan. Nah, ada juga ya penjelasannya dari peternakan, perikanan. Kalian juga harus paham ya. Selain di bidang agraris, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha menghasilkan jasa. Nah, beberapa jenis usaha yaitu ada industrian, ada perdagangan, dan ada jasa. Nah, di sini industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Nah, jenis industri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada industri besar dan industri kecil. Nah, industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Nah, kalau industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Nah, kalau industri pembuatan mobil itu termasuk industri besar. Kalau pengrajin mebel termasuk ke dalam industri kecil ya. Perdagangan adalah sebuah hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Pedagang disebut juga distributor, karena pedagang membeli barang dari produsen untuk dijual kembali. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Ya. Masih ingatkah kamu tentang berbagai kegiatan usaha yang ada di Indonesia? Nah, usaha ekonomi ada yang dikelola perorangan dan ada juga yang dikelola secara kelompok. Ya. Usaha ekonomi yang dikelola perorangan biasanya memiliki modal yang terbatas dan dikelola secara sederhana. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri oleh pemilik usaha. Nah, di sini ada beberapa contoh ekonomi perorangan, yaitu ada usaha pertanian, perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Nah, usaha pertanian, sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas, lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan pesawahan dan tegalan. Di sini ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha salon, penjahit, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Nah, kalau industri kecil, sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain adalah kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, ikat, anyaman, dan mebel. Pada pembelajaran yang lalu telah disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok ya? Nah, usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan ya. Nah, usaha milik kelompok itu terbagi tiga, ada BUMN, ada BUMS, dan ada koperasi.
Nah, BUMN ya, BUMN ini singkatan dari Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Tujuan pendirian BUMN adalah melindungi kepentingan rakyat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan ya. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Nah, jadi contohnya apa? Ya, seperti PLN, ya, Telkom. Itu adalah contoh dari badan usaha milik negara. Nah, kalau BUMS adalah badan usaha milik swasta, merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. BUMS dibagi menjadi 3, yaitu ada firma, ada persekutuan komanditer atau SIKI, yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. Nah, firma ini didirikan oleh 2 orang atau lebih. Kalau SIKI dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. Kalau PT usaha bersama yang modal berupa kumpulan saham. Koperasi merupakan usaha kelompok yang dikelola dengan asas kekeluargaan. Nah, jadi koperasi ini mempunyai asas yaitu kekeluargaan. Koperasi menekankan pada rasa kebersamaan dan kesejahteraan anggota. Nah, di sini ada jenis-jenis koperasi ya, ada 5 jenis. Yang pertama ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, kalau konsumsi itu menyediakan berbagai barang konsumsi sehari-hari. Simpan pinjam yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Kalau koperasi produksi menyediakan bahan baku produksi. Nah, untuk koperasi jasa, koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu. Kalau koperasi serba usaha, koperasi mengelola berbagai jenis usaha ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Nah, kegiatan ekonomi ini terbagi 3. Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Ayo kita ingat-ingat kembali apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen ya. Contoh kegiatan produksi adalah petani yang memproduksi beras. Adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi, barang, dan jasa kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh kegiatan distribusi adalah penjualan barang oleh pedagang. Tujuan distribusi adalah agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi, barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah memakan nasi yang sudah matang. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Kegiatan ekonomi produksi, konsumsi, dan distribusi saling berkaitan satu dengan lainnya. Suatu produk atau barang yang kita konsumsi merupakan hasil dari proses beberapa kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Di sini contohnya produksi.
Kegiatan produksi membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja mendapatkan balas jasa berupa gaji. Kalau distribusi, barang hasil produksi akan disalurkan kepada masyarakat oleh distributor. Konsumsi, barang atau jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Nah, ini ada arus diagram ekonomi ya. Nah, coba amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana proses produksi pakaian? Nah, untuk penghasil pakaian dibutuhkan waktu yang lama ya. Nah, proses produksi pakaian hingga sampai ke konsumen. Pertama-tama itu petani mengumpulkan kapas untuk dikirim ke pabrik. Kapas dari pohon kapas dipintal terlebih dahulu. Benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Kain yang sudah jadi didistribusikan oleh pedagang pakaian. Nah, yang terakhir konsumen membeli pakaian. Nah, proses produksi pakaian ya hingga sampai ke konsumen. Keuntungan kegiatan ekonomi. Nah, produsen mendapat keuntungan dari penyediaan barang mentah, membuka lapangan pekerjaan. Distributor mendapatkan keuntungan dari penjualan barang, membuka lapangan pekerjaan. Nah, kalau konsumen dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan setiap kegiatan ekonomi saling mendukung kebutuhan satu sama lain, sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Siap untuk menjawab? Nomor 1. Usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan melakukan kegiatan ekonomi. 2. Berikut hasil usaha dari pertambangan kecuali yang mana? Kecuali ya mutiara. Nah, kalau mutiara itu hasil usaha dari mana? Ya, dari laut ya. Hasil utama usaha di bidang pertanian di Indonesia adalah apa? Padi ya, betul sekali, mudah ya. 4. Hasil jenis usaha pertambangan yang dimanfaatkan sebagai sumber energi adalah jawabannya adalah minyak bumi. Berikut jenis usaha di bidang jasa adalah yang mana? Betul sekali ya, tukang becak. 6. Untuk wilayah dataran rendah atau perkotaan, jenis usaha yang paling banyak ditemui adalah jasa. Asas Koperasi Indonesia adalah yang mana? B, kekeluargaan. 8. Badan usaha yang modalnya memiliki beberapa orang dan di dalamnya terdapat 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif adalah yang mana? Betul sekali ya, yang C, persekutuan komanditer atau SIPI. 9. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar barangnya dimiliki oleh negara disebut mudah sekali ya, jawabannya adalah B, BUMN atau badan usaha milik negara. 10. Produksi yang paling mendasar dalam kehidupan sehari-hari adalah A, hiburan, B, sandar, C, papan, atau D, pangan. Ayo yang mana? Pangan. Nah, sekarang kita memasuki tema 9 ya, tema terakhir di semester 2 ya, khususnya pembelajaran IPS. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis.
Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak Indonesia ya, ada yang letak secara geografis dan ada juga letak secara astronomis. Letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak wilayah dilihat dari posisinya di garis lintang, garis bujur. Nah, di sini ada letak astronomis Indonesia. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, jadi garis bujur Indonesia itu adalah 95 derajat BT sampai 141 derajat BT ya. Bujur timur. Nah, kalau garis lintang adalah garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan utara dan selatan. Nah, jadi garis lintang Indonesia adalah 6 derajat LU lintang utara sampai 11 derajat LS atau lintang selatan. Ya, paham sekali. Nah, di sini juga ada peta Indonesia ya, lihat. Indonesia berbatasan dengan negara seperti negara Malaysia, ya, Singapura, Malaysia, Thailand, ya. Nah, Brunei. Nah, negara tetangga yang paling dekat dengan kita adalah negara Malaysia ya, berbatasan dengan Kalimantan. Penduduk Indonesia tersebar dari Sabang hingga Merauke. Begitu banyak suku, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk besar ya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Menurutmu, apakah Indonesia memiliki kenampakan alam seperti pada gambar di samping? Ya, seperti pemandangan alam yang indah, banyak kerja yang sebagai petani, ya, kemudian di kota-kota besar banyak kendaraan sehingga macet. Penampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Nah, kenampakan alam dibagi dua, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan ada juga kenampakan alam wilayah perairan. Nah, contohnya kalau daratan yaitu gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Contoh alam wilayah perairan ada sungai, danau, dan laut. Nah, di sini ada foto kenampakan alam wilayah di daratan ya. Yang tadi ada gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, untuk kenampakan alam wilayah perairan ada sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan seperti jenis mata pencaharian utama, ya, makanan, tempat tinggal, pakaian dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Contohnya misalkan jenis mata pencaharian utama daerah pantai pasti apa? Ya, pasti adalah sebagai nelayan. Indonesia kaya akan kebudayaannya. Untuk mengenalkan berbagai kebudayaan daerah, tentunya Dinas Kepariwisataan melakukan kerjasama dengan para penyedia jasa kepariwisataan. Penyedia jasa kepariwisataan ini termasuk usaha ekonomi. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi keragaman kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Ya. Nah, jenis usaha dalam kegiatan ekonomi di Indonesia ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Nah, kalau pertanian, ya, kegiatan bercocok tanam yang menghasilkan bahan makanan. Usaha pertanian sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan
untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya, sehingga dipertanakan antara lain telur, susu, daging, dan kulit. Nah, kalau perikanan, usaha kehutanan, dan pertambangan silahkan ya dibaca sendiri supaya kalian melatih membaca dan bisa paham ya. Nah, di sini juga ada industri, ada perdagangan ya, dan jasa. Silahkan dibaca oleh kalian masing-masing supaya kalian lebih paham ya. Setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan cara melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kegiatan ekonomi jelas ya dibagi tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalian bisa membaca pengertian produksi, tujuannya apa dari produksi. Kalau distribusi juga pengertiannya apa, tujuannya apa. Nah, untuk konsumsi juga silahkan baca dan dipahami. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam. Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam mempengaruhi keberagaman atau pencarian masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, tujuan utama bekerja adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, kita harus menghargai keanekaragaman serta pencarian masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, di sini ada cara menghargai keberagaman mata pencaharian ya. Silakan kalian baca sendiri dan harus bisa memahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Siap menjawab? Siap. Nomor 1. Mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Nah, pertanyaan tersebut ditunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara negara agraris. 2. Negara maritim merupakan salah satu sebutan bagi Indonesia. Nah, pernyataan yang mendukung hal tersebut adalah A. Wilayah Indonesia sebagian besar merupakan lautan. Nah, maka dari itu negara Indonesia dijuluki dengan negara maritim ya. Indonesia memiliki batas-batas yang jelas dengan negara-negara tetangga. Negara yang berbatasan darat dengan Indonesia di Pulau Kalimantan adalah apa? Ya, betul sekali, Malaysia ya. Sungai yang banyak dimanfaatkan untuk sarana transportasi dan pasar apung terdapat di daerah. Nah, kalau pasar apung ini adanya di daerah Kalimantan ya. Berikut ini merupakan ketampakan alam wilayah daratan adalah, ya jelas sekali ya, mudah sekali, ini adalah D, jawabannya gunung. 6. Pemanfaatan utama sungai di Pulau Kalimantan adalah, ayo sebagai apa? Ya, sebagai sarana transportasi. 7. Kegiatan membuat dan menghasilkan barang atau jasa disebut juga A. Produksi. Sepatu, sandal, dan pakaian merupakan hasil usaha dalam bidang. Iya, jelas sekali ini adalah bidang perindustrian. 9. Garis hayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal disebut, garis apa? Garis lintang ya. Berikut ini yang termasuk kegiatan distribusi adalah, ayo, yang mana kira-kira yang termasuk kegiatan distribusi? Ya, adalah B ya, supir yang mengantarkan buah-buahan ke pasar. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah, Bapak pesan kalian jangan sampai menyerah untuk belajar.
gunakan waktu kalian untuk belajar. Dengan belajar, kalian bisa meraih cita-cita dan sukses ya. Nah, jangan lupa kalian juga harus mau berbakti kepada orang tua ya. Dan akhir kata dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.